Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video penjelasan materi mata kuliah pengantar dasar matematika. Pada video ini, kita masih melanjutkan materi pembahasan mengenai bab 3, yaitu mengenai teorema-teorema tautologi. Atau lebih khususnya, kita akan membahas mengenai subbab bentuk normal. Ya. Langsung saja kita bahas mengenai pengertian dari bentuk normal dalam logika formal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bentuk normal atau bahasa Inggrisnya normal form? Ya. Nah, bentuk normal dalam suatu pernyataan dalam logika formal adalah suatu bentuk dari pernyataan, di mana setiap sukunya memuat unsur atau ingkarannya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, ada 4 kata kunci ya dari suatu pernyataan dia dikatakan sebagai bentuk normal. Yang pertama, tentu dia haruslah berupa suatu pernyataan dalam logika formal atau yang kita ketahui dia merupakan pernyataan deklaratif ya. Di mana pernyataan ini tapinya sudah dituliskan dalam bentuk simbol ya. Nah, yang kedua, pernyataan ini dia memiliki suku ya, memiliki suku-suku. Nah, di mana sukunya ini dia memuat unsur atau ingkarannya. Nah, apa yang dimaksud unsur? Unsur di sini juga untuk menamakan proposisi yang terkandung pada pernyataan tersebut. Nah, agar lebih jelasnya, di sini Ibu berikan suatu contoh pernyataan, ya, di mana pernyataannya ini tentulah adalah pernyataan dalam logika formal. Nah, pernyataannya ini kalian bisa lihat kalau kalian ingat kembali pelajaran mengenai aljabar ya, suku-suku dalam kalimat aljabar gitu ya. Nah, ini juga berlaku pada pernyataan logika formal ya. Jadi, pernyataan ini adalah satu pernyataan ya. Akan tetapi, satu pernyataan ini dia terdiri dari suku-suku. Nah, di mana melihatnya? Di sini ya. Jadi, ini adalah suku pertama ya. Karena ini ada tanda kurung, jadi mudah ya terlihat. Kalau cara mengurungi kan kalian ingat daya ikat dan juga daya pemisah ya. Ini suku 1, ini adalah suku yang kedua, lalu ini adalah suku yang ketiga, ini adalah suku yang keempat, terdiri dari 4 buah suku. Ya. Nah, dan catatan aja ya, kalau tidak ada di sininya ya, apa-apa, lambang apa-apa itu sama saja, berarti antar ini, pernyataan ini dihubungkan dengan operasi konjungsi ya. Jadi operasi konjungsi yang titik itu biasanya tidak dituliskan ya. Jadinya disebut sebagai notasi sederhana. Nah, ini tadi adalah suku-sukunya ada 4 buah. Nah, dan yang disebut unsur ya, unsur dari pernyataan ini, unsur utamanya adalah proposisi A, proposisi B, dan proposisi C. Nah, artinya setiap sukunya memuat unsur ya. Jadi suku pertama memuat unsur A dan juga memuat unsur B atau memuat ingkaran dari unsur A dan juga unsur B ya. Lalu yang kedua ini memuat unsur C ya. Lalu yang suku ketiga memuat unsur A, B, dan C. Lalu yang unsur ketiga dia memuat unsur A, unsur B ya. Gitu. Nah, jadi ini adalah contoh bentuk pernyataan dalam bentuk normal. Nah, ini ya. Nah, ini bentuk normalnya ada macam-macam ya bentuknya. Nah, lalu yang menjadi catatan di sini, kalian bisa lihat ada suku yang dia itu hanya terdiri dari satu unsur ya, satu proposisi. Contohnya adalah C. Nah, ini tetap kita sebut dia sebagai suku ya. Jadi suku yang paling kecil itu dia terdiri dari satu proposisi. Nah, kenapa? Ya, karena satu proposisi ini juga bisa kita kembangkan sebenarnya dia menjadi dua gitu ya, tapi dengan dirinya sendiri. Nah, itu dari mana? Yaitu didukung dari teorema dasar khususnya yang nomor 10 di sini ya. Maaf. Nomor 9 ya, yang ini. P atau Q sama dengan P atau Q. Nah, di mana sih
inti dari teorema ini itu adalah di sini pada perubahan ini, ekuivalen ini. Nah, jadi yang awalnya ki atau ki ya, itu boleh kita tuliskan atau dia akan ekuivalen dengan ki saja. Begitu juga pada operasi konjungsi, kalau kita punya ki dan ki, ya akan sama saja dengan kita menuliskannya atau nanti ekuivalen dia dengan pernyataan ki saja. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke pernyataan ini tadi, kita punya suku yang cuma terdiri dari satu pernyataan, yaitu C. Nah, maka C di sini dia kan sama aja dengan C atau C. Kalau kita mengikuti pola yang di sini. Nah, suku lain, yaitu suku lain ini penghubungnya adalah disjungsi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini juga tetap disebut sebagai satu suku. Nah, lalu bentuk normal yang lain adalah ini, ya. Nah, bedanya kalau yang tadi itu suku-sukunya dihubungkan dengan konjungsi, yang ini suku-sukunya dihubungkan dengan disjungsi. Ya, ini suku pertama, kedua, pertama, 1, 2, 3, 4 ya, tidak masalah terbalik-balik. Pokoknya ada 4 buah suku ya. Suku pertamanya A dan B, suku keduanya C, suku ketiganya negasi A dan C dan B, suku keempatnya A dan negasi B. Nah, unsurnya apa? Unsurnya adalah A, B, C. Nah, sama penjelasannya, C ini tadi juga tetap dia disebut sebagai suku. Nah, hanya saja suku di sini dia karena di sini penghubungnya ya antar sukunya adalah konjungsi, berarti C di sini sama dengan C dan C ya. Nah, begitu. Ini adalah bentuk normal dulu ya. Jadi kalian tahu dulu bagaimana suatu pernyataan dia disebut bentuknya itu sudah bentuk normal. Nah, dan kalian bisa lihat bahwa bentuk normal ya, ciri khasnya dia tidak mengandung operasi implikasi dan biimplikasi. Jadi dia hanya mengandung operasi dasar. Yang mana operasi dasar itu terdiri dari operasi negasi, ya, operasi tunggal negasi, lalu operasi biner berupa konjungsi dan disjungsi, gitu. Jadi dia disebutlah bentuk normal. Nah, lalu bentuk normal ini dia memiliki jenis-jenis. Nah, bisa kalian lihat dari contoh ibu tadi ada dua contoh bentuk normal ya. Nah, kedua buah contoh itu dia merupakan dua buah jenis bentuk normal yang berbeda. Nah, di mana jenis bentuk normal itu ada dua. Yang pertama disingkat dengan NCF, lalu yang kedua disingkat dengan NDF. Dimana kalau NCF itu dia singkatan dari normal conjunction form ya. Kalau NDF itu normal disjunction form ya. Atau bahasa Indonesianya NCF itu adalah bentuk normal. Tunggu ya, ibu takut salah nih. Konjungsi atau konjungtif? Bentuk normal konjungtif ya, harusnya bukan konjungsi. Bentuk normal konjungtif. Kita perbaiki sambil. Ini bacanya konjungtif ya, lalu yang NDF dia adalah bentuk normal konjungtif. Nah, bentuk normal konjungtif. Nah, NCF atau supaya tidak salah-salah NCF NDF gitu ya. Nah, nanti dari NCF NDF ini ada lagi turunannya itu berupa NCL dan juga NDL ya. Jadi kalau kita bisa mengubah suatu pernyataan ke dalam bentuk normal bentuk normal konjungtif atau NCF, maka kita akan bisa mencari bentuk normal konjungtif lengkapnya atau kita singkat dengan NCL. Begitu juga kalau kita bisa mengubah pernyataan biasa ke bentuk pernyataan NDF ya, maka kita juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk pernyataan NDL atau bentuk normal disjungtif lengkap. Bagaimana cara mengubahnya? Nanti akan menggunakan 21 teorema yang sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja ke jenis-jenisnya dulu ya. Nah, kapan suatu bentuk normal dia dikatakan sebagai NCF atau bentuk normal konjungtif ya. Sini perbaiki lagi konjungtif.
Nah, yaitu dikatakan sebagai bentuk normal konjungtif kalau dia merupakan normal konjungtif, yaitu suatu pernyataan konjungsi yang mana setiap sukunya merupakan pernyataan disjungtif dari proposisi elementer atau negasinya. Ya, jadi syaratnya dia dikatakan bentuk normal konjungtif kalau dia adalah berupa pernyataan konjungsi. Nah, atau kalau kata Ibu dia operasi utamanya adalah konjungsi ya. Dan nanti anunya. Ya, dan suku-sukunya ya, operasi yang ada dalam sukunya itu merupakan operasi disjungsi. Contohnya ini. Ini yang contoh di awal tadi ya, pada pembahasan bentuk normal. Ini adalah contoh pernyataan yang dia itu merupakan NCF. Cirinya tadi sebagaimana ini definisi, dia merupakan pernyataan konjungsi. Berarti sukunya ya dihubungkan dengan operasi utamanya merupakan konjungsi ya, di mana kita bisa lihat di sini suku yang pertama, maaf, ini suku yang pertama, coba Ibu hapus dulu ya. Suku yang pertama ini ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Ini dihubungkan dengan dan ya. Lalu sukunya merupakan pernyataan disjungtif, artinya sukunya dihubungkan dengan operasi disjungsi ya, bisa dilihat dengan lambang atau di sini. Nah, maka ini adalah contoh ya pernyataan yang dia itu adalah pernyataan NCF ya. Nah, dan suku-sukunya ini kalau sebelumnya pada bentuk normal kita cuma menyebutnya sebagai suku ya, maka suku-suku ini punya nama lagi, namanya adalah konjung. Ya, jadi bisa dikatakan pernyataan ini adalah NCF ya, dan dia itu memiliki 4 buah konjung. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan NDF. Nah, kalau NCF pernyataan operasi utamanya adalah konjungsi, maka berarti bentuk normal disjungtif atau NDF dia penghubung utamanya ya, operasi utamanya adalah berupa disjungsi atau contohnya seperti ini tadi. Ya, ada 4 pernyataannya terdiri dari 4 buah suku ya, di mana tiap sukunya ini dihubungkan dengan operasi disjungsi ya. Lalu suku-sukunya ya, suku-sukunya dihubungkan dengan operasi konjungsi ya, dan di sini. Nah, dan suku-sukunya ini ya, yang 4 buah suku ini karena dia berbentuk normal disjungtif, maka dia namanya adalah disjung. Nah, jadi kalau NDF berarti sukunya namanya disjung. Kalau dia NCF berarti nama sukunya konjung. Nah, seperti itu. Ya, jadi bentuk normal yang di awal tadi ya, waktu pengenalan bentuk normal, kalau dia tadi seperti ini, penghubungnya adalah atau, maka dia disebut sebagai bentuk normal disjungtif. Kalau tadi yang sebelumnya, yang ini, nah ini tadi, dia dihubungkan dengan operasi konjungsi ya, dan maka dia dikatakan sebagai bentuk normal konjungtif ya. Jadi tidak ada pernyataan itu yang bentuk normal aja. Bisa lagi nanti kita bedakan apakah dia normalnya konjungtif atau bentuk normal yang disjungtif. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini tadi seperti yang Ibu jelaskan di diagram ya, dari NCF dan juga NDF nanti dikembangkan ya dengan menggunakan teorema dasar ya, dilakukan hitungan kalimat akan kita ubah menjadi NCL atau norma konjungtif yang lengkap dan menjadi NDL atau norma disjungtif yang lengkap. Nah, kemudian sebelum ke situ di sini Ibu punya 5 buah pernyataan yang kita coba analisis apakah dia NCF kah ataukah dia NDF ataukah ternyata dia bukan merupakan pernyataan dalam bentuk normal. Nah, yang pertama kita lihat ini ya, dari tanda kurungnya kita bisa ketahui bahwa pernyataan yang pertama ini terdiri dari dua buah suku ya. Nah, ini ya, ini adalah suku pertamanya, ini adalah suku keduanya. Lalu
Suku yang pertama dihubungkan oleh operasi disjungsi, suku kedua juga oleh operasi disjungsi ya. Dan penghubung dari kedua sukunya adalah konjungsi. Ya, ini adalah operasi utama. Berarti pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan konjungsi bentuk normal konjungtif atau kita tuliskan dengan NCF ya. Oke. Lalu yang kedua, apakah dia NCF, NDF atau bukan? Kita analisis lagi ya. Pertama, sekilas pernyataan ini dia memiliki dua suku juga ya, dua buah suku. Lalu dua buah suku ini sama seperti nomor satu tadi dihubungkan dengan operasi konjungsi ya dan lalu kita lihat sukunya. Suku yang pertama dihubungkan dengan operasi disjungsi. Berarti dia sudah hampir memenuhi bahwa pernyataan ini adalah normal konjungtif. Nah, tapi kita lihat lagi suku kedua. Nah, ternyata di sini ada kejanggalan, yaitu adanya ini. Nah, di dalam suku ini, selain ada operasi disjungsi, ternyata juga termuat adanya operasi konjungsi. Ya, artinya suku ini bukan lagi disebut sebagai pernyataan disjungtif. Nah, artinya pernyataan ini, karena ada ini tadi, B dan C di sini, tengah-tengah ya. Lalu yang ketiga, ini adalah NDF ya. Nah, kenapa? Karena kita lihat dia terdiri dari tiga buah suku ya, tiga suku pernyataan, mana pernyataan tadi sukunya itu pernyataannya berbentuk konjungtif ya, pernyataan konjungtif. Lalu operasi utamanya adalah di situ nih di penghubung utamanya adalah disjungsi ya, sehingga dia adalah pernyataan bentuk normal disjungsi ya. Ini sukunya 1, 2, 3. Yang keempat juga dia adalah NDF. Dia terdiri dari tiga buah suku ya, karena tadi kita sepakat ya bahwa walaupun dia satu huruf, dia juga merupakan suku ya. Dan suku ini penghubung utamanya adalah disjungsi. Berarti dia adalah NDF. Nah, lalu yang kelima dia juga merupakan NCF ya. Jadi ada di sini ada terdiri dari 4 suku ya. Suku pertama A, suku kedua negasi B, suku ketiga C, suku keempatnya D. Nah, dan keunikan dari suku pernyataan kelima ini adalah dia memiliki 4 unsur, yaitu A, B, C, dan D. Nah, sedangkan pernyataan 1 sampai 4 dia cuma memiliki 3 unsur atau 3 buah proposisi, yaitu A, B, C. Gitu ya. Jadi kalian setelah habis ini harus bisa membedakan pernyataan itu bentuknya NCF kah, NDF kah, atau ternyata belum berbentuk normal. Lalu kalian bisa menentukan apa saja unsur yang ada pada pernyataan tersebut. Nah, karena ketika kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsurnya, nanti akan dipakai ketika kalian mengubah bentuk normal ya ke dalam bentuk normal lengkap. Oke, nah lalu apa sih yang disebut sebagai bentuk normal konjungtif lengkap atau NCL? Nah, bentuk normal konjungsi lengkap adalah suatu pernyataan, ya, di mana suatu pernyataan ini adalah suatu normal konjungtif, di mana setiap konjungnya memuat semua proposisi elementer atau negasinya. Atau bahasa sederhananya, NCL itu merupakan pernyataan NCF ya, pernyataan NCF yang memenuhi syarat bahwa semua proposisinya ya memuat bahwa konjungnya itu memuat semua proposisi atau unsur yang ada. Nah, ini yang tadi kata Ibu, kalian harus bisa mengidentifikasi unsurnya apa saja. Nah, contohnya ini ya, contoh yang di depan tadi kita punya NCF, di mana pernyataan NCF ini terdiri dari 4 buah suku ya. Nah, dia apakah sudah merupakan NCL? Nah, maka jawabannya belum. Nah, kenapa? Karena bentuk normal ini dia suku-sukunya belum memuat semua proposisi yang ada. Nah, di mana sebagaimana yang kalian ketahui bahwa
pernyataan ini dia memiliki 4 buah proposisi utama, maaf 3 buah proposisi utama ya, yaitu A, B, C. Nah, suku yang pertama ini kurang C ya, kurang pernyataan C atau negasi C ya. Lalu suku yang kedua kekurangan pernyataan A, B ya, atau negasinya gitu. Lalu suku ketiga ini dia sudah lengkap karena ada A, ada C, ada B, atau ada A, ada B, ada C, boleh tertukar ya. Artinya ini contoh suku yang dia itu sudah memuat semua proposisinya ya, sudah lengkap. Lalu yang ini, nah ini juga belum lengkap karena dia kekurangan C. Nah, artinya pernyataan ini baru NCF, belum NCL. Nah, lalu bagaimana bentuk NCL-nya? Ya. Nah, bentuk NCL-nya adalah seperti ini. Ini contoh pernyataan yang dia itu sudah NCL. Nah, di mana melihatnya? Pertama, antar suku-sukunya dia dihubungkan dengan operasi konjungsi. Ya. Yang kedua, tiap sukunya dia memuat semua proposisi. Jadi yang suku pertama, yang ini, ya, suku yang ini, maaf, di sini ya, ini sudah ada A, ada B, ada C. Lalu yang kedua sudah A, ada B, ada C. Yang ketiga juga sudah ada A, B, C. Yang keempat juga sudah ada A, B, C. Ya, maka pernyataan yang kedua ini dia sudah dikatakan sebagai NCL. Ya, sudah bentuk normal yang lengkap. Gitu. Jadi nanti ada proses ya antara dari mengubah NCF ke NCL itu dengan menggunakan teorema dasar ya. Jadi tidak sembarang kita tambah-tambah huruf saja, tidak ya, ada aturannya. Nah, begitu juga dengan bentuk normal disjuntif lengkap ya. Kalau NCL dari NCF ya, nah maka NDL juga dari NDF. Nah, jadi kalau sebelumnya NDF itu seperti ini, ya, maka ini masih NDF tadi karena sukunya ini belum memuat semua proposisi yang ada. Ya, karena kan ini proposisi yang ada apa? A, B, C, D. Ya, ada 4. Berarti setiap sukunya harus memuat A, memuat B, memuat C, dan memuat D. Nah, contohnya seperti ini NDL. Nah, yang AB ini, nah, yang pertama ini sukunya sudah ada A, ada B, ada C, ada D. Yang kedua juga ada A, C, ada B, ada C. Ini boleh juga diberi tanda kurung, misalnya bingung. Nah, lalu yang tiga juga sudah lengkap, yang ini juga sudah lengkap. Nah, maka pernyataan ini dia sudah dikatakan sebagai bentuk normal disjuntif yang lengkap. Nah, gitu ya. Oke, dan sama seperti tadi juga perubahan dari NDF ke NDL itu juga harus mengikuti hitungan kalimat, yaitu menggunakan teorema dasar yang sudah ada. Ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya terkait dengan jenis-jenis bentuk normal.